Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana ya teman-teman. Nah, jadi di video ini kita akan masuk untuk merealisasikan pembuatan IRD kita ya, atau struktur database kita. Nah, kita bikin via migration. Nah, cuman sebelum kita masuk ke migration, kita perlu install dulu ya Laravel. Nah, untuk install Laravel seperti biasa ya teman-teman, ada beberapa opsi. Teman-teman bisa kunjungi aja link ini nih ya di dokumentasi resmi Laravel. Nah, di sini saya ambil beberapa poin penting nih ya. Untuk instalasi kita bisa pakai curl, kita juga bisa pakai Composer, dan yang terakhir kita bisa pakai Laravel installer. Nah, untuk video ini saya akan pakai Laravel installer ya, karena kebetulan sebelumnya saya juga udah pernah nge-install Laravel installer nih teman-teman. Nah, jadi misalkan saya buka terminal ya teman-teman. Misalkan teman-teman buka aja misalkan di folder projectnya di mana ya. Misalkan saya taruh di sini aja, misalkan Laravel. Untuk installnya kan Laravel, misalkan new apa untuk sekarang namanya misalkan W2 Charity ya. Ini di saya, teman-teman bebas namain projectnya apa gitu. Misalkan kita tunggu aja ya beberapa detik atau beberapa menit mungkin ya. Nah, sembari menunggu instalasi, coba kita lihat-lihat dulu nih ya teman-teman. Kita kenalan lagi nih mengenai migration. Nah, jadi apa itu migration? Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu migration, jadi migration kalau yang disinggung sama dokumentasi Laravel, katanya migration kan bekerja seperti version control untuk database ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu mengenai version control kayak Git gitu ya. Git kan buat ngelola versi dari perubahan project kita atau file atau bahkan bisa lebih dari itu ya. Nah, jadi migration hampir mirip untuk ngontrol versi dari database. Nah, sebenarnya sih nggak sekompleks atau selengkap Git ya fiturnya. Nah, cuman di sini kita akan dipermudah aja sama migration. Nah, untuk apa migration tadi? Ya tadi ya, untuk membuat anggota tim lebih mudah dalam memodifikasi skema database ya. Di sini kita fokus ke skema database ya, bukan ke data yang ada di dalam tabel maupun di database tersebut. Jadi ketika kita ingin ada perubahan pada sebuah kolom atau rename table atau misalkan modifikasi atau nambah kolom gitu ya. Nah, kita bisa dengan mudah menggunakan migration. Nah, jadi kita nggak perlu tuh buka-buka yang namanya tools kayak phpMyAdmin, dbehavior, MySQL Workbench atau yang lain gitu ya. Nah, kita nggak perlu, kita cukup jalankan migration, php artisan migrate, selesai. Kalau kita mau rollback lagi, kita tinggal jalankan aja php artisan migrate rollback. Jadi singkatnya, migration adalah sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk membuat skema database secara langsung dengan mengeksekusi kode program ya, bukan melalui eksekusi SQL. Nah, jadi pertanyaannya kenapa perlu menggunakan migration? Ya seperti disinggung tadi ya, untuk mempermudah ketika kita bekerja tim ya, agar lebih efisien. Kemudian juga karena bekerja seperti version control, maka kita akan dipermudah lagi nih dengan migration. Terus juga akan mempermudah kita ketika kita ingin pindah environment coding. Nah, coba kita lihat ya instalasinya udah selesai belum. Nah, ini udah selesai nih ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak banget nih package-package yang di-download sama Laravel, makanya prosesnya agak lama nih ya. Jadi coba kita masuk aja nih ya ke folder kita. Tadi kan kebetulan nama saya kan W2 Charity ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke foldernya. Nah, terus karena di sini kita belum ngeran servernya ya, kita akan masuk langsung aja kan kita mau bikin migration. Dan jadi misalkan saya mau buka via VS Code aja ya. Pakai VS Code, nanti teman-teman bebas pakai kode editornya apa aja bebas. Jadi misalkan database-nya apa, username-nya apa, terus password-nya apa. Biasanya kalau Windows kan username-nya root, password-nya kan kosong ya. Nah, kebetulan karena di saya di sini udah di custom ya, jadi mungkin nanti beda sama teman-teman. Nah, jadi kebetulan di sini username-nya saya itu W2. Nah, terus password-nya itu secret. Nah, jadi kira-kira gini nih ya. Yang lain kita biarkan aja ya, atau kalau mau ganti misalkan app name-nya boleh. Misalkan W2 Charity gini ya. Nah, terus apalagi nih? Udah sih teman-teman, itu aja yang perlu dikonfigurasi. Tinggal misalkan kita juga nggak perlu sih config soalnya kan baru starter nih ya.
tinggal teman-teman bikin aja tuh database-nya namanya apa. Nah terus pastikan database-nya kosong ya, biar nanti nggak ada error ketika kita jalankan migrate. Nah jadi teman-teman bisa buka misalkan phpMyAdmin ya. Kebetulan di sini saya namanya db.test. Nanti tinggal bikin aja misalkan database-nya apa. Di sini saya mau tambahkan W2 charity. Gini, udah kosong aja. Sisanya kita bisa close nih teman-teman. Atau kalau mau dibiarkan juga nggak masalah ya. Jadi misalkan kita mau bikin migration nih. Nah migrationnya apa? Migrationnya dari yang kita bikin ya. Ini di video sebelumnya kan kita sudah bikin ya mengenai struktur database ya, kita kan sudah bikin menggunakan tools yang namanya dbdiagram.io. Nah jadi teman-teman bisa klik aja linknya ya, nanti coba saya sertakan di kolom deskripsi. Nah jadi misalkan gini nih ya, sebelumnya kan kita udah bikin kayak gini nih teman-teman, coba saya nyalakan lagi ya highlightnya nih ya. Di sini kan ada relasi juga nih. Pertama kan ada tabel roles, nah kita bisa tambahkan tuh teman-teman. Jadi misalkan untuk bikin migration kan kita bisa pakai sintaknya ini ya, PHP artisan make apa namanya kan migration ya, make migration, terus namanya apa misalkan create, tabelnya apa misalkan produk atau roles underscore table. Kita ikuti saran dari Laravel ya, biar nanti kita gampang gitu ketika ingin modifikasi model atau implementasi relasi ataupun yang lain. Nah terus untuk ngejalanin migration kita bisa pakai PHP artisan migrate, dan untuk melakukan rollback kita bisa menggunakan PHP artisan migrate, kita tambahkan parameternya ya rollback. Nah terus rollback juga kan bisa kita tambahkan step nih, misalkan stepnya berapa, 1, 2, atau 3. Nah jadi gitu ya teman-teman, sekilas mengenai migration. Nah jadi di sini saya mau bikin ya seperti yang ada di DB diagram ya. Nah untuk bikin migration kita kan bisa pakai perintah PHP artisan make migration ya. Terus nama migrationnya apa? Misalkan di sini kan role ya. Misalkan kita bikin untuk yang role dulu. Udah gini, terus coba kita bikin juga untuk yang user ya. Nah ini error nih. Error kenapa? Soalnya udah ada ya. Coba kita skip aja deh. Misalkan karena sudah ada, saya clear dulu. Nanti teman-teman bisa ikutin aja ya. Kita bikin untuk nama-nama tabelnya dulu. Nah oke, jadi ceritanya ini udah dibikin ya teman-teman, udah ada banyak nih lumayan, kita udah bikin sampai selesai nih ya. Nah tinggal kita bikin untuk kolom-kolomnya ya. Misalkan saya clear dulu deh. Misal kita buka di bagian apa nih? Misal kita kan akan masuk ke bagian yang role dulu nih ya, di role. Misalkan di sini di role apa namanya? Di role kan name ya. Misalkan kita tambahkan aja misalkan name. Tipenya kan string, kolomnya kan name gitu. Nah, yang user kita tambahkan beberapa aja ya, kayak yang ada di sini aja nih. Misalkan kita copy. Saya copy nih ya. Terus saya paste di mana? Di sini aja nih ya. Coba saya paste. Saya komen aja sih teman-teman. Buat contekan aja ya. Misalkan ada name, email udah ya, terus password juga udah nih. Yang email verified at udah ya, kita biarkan aja. Tinggal kita tambahkan aja nih misalkan beberapa kayak string font, terus misalkan ini gender ya, tipenya kan enum, terus datanya apa, misalkan datanya kan laki-laki sama perempuan, misal gini. Kita kasih null label ya, null label. Coba saya enter di bawah nih ya teman-teman biar rapi. Nah, jadi udah nih ya, yang font juga boleh deh kalau kita mau kosongin. Misalkan kita kasih juga null label gitu. Nah, next apa nih? Birth date ya. Birth date misalkan tipenya date. Date aja date deh. Misalkan sama kita kasih null label. Terus misalkan apalagi string aja ya, misalkan pekerjaan apa, kita kasih aja null label sama. Terus ada apa lagi, teks ya, untuk
address. Terus apa nih teman-teman? About. Misalkan untuk yang about juga sama ya, kita akan pakainya text. Misalkan about, kita kasih tipenya null label. Maksudnya atributnya null label ya, bukan tipe. Tipenya kan text tadi. Terus misalkan sama string untuk nyimpen image ya, misalkan pet image. Sama kita kasih null label. Terus terakhir kita kasih untuk relasi ya, sama role ID. Misalkan tipenya big integer, nama kolomnya role ID. Kita nggak perlu kasih atribut null label ya. Jadi udah nih, udah semua ya harusnya ya. Coba deh, misalkan kita anggap udah semua nih. Kalau ada kesalahan kita bisa perbaiki ya teman-teman. Nah next untuk yang kategori. Coba yang kategori cuma ada name sama slug. Berarti kita tambahkan aja misalkan string name, terus sama string apa slug ya. Misalkan di sini kita kasih unique gitu, biar nggak boleh sama slug tuh. Terus untuk yang campaigns, misal saya copy ya, biar cepet saya bisa perbaiki nih teman-teman. Misal saya pakai multiple selection ya, biar cepet nih, biar enak yang ngeduplikasinya. Terus misalkan gini aja sih teman-teman. Yang penting kita hafal fungsi-fungsi dari shortcut yang ada di kode editor kita ya, biar cepet. Nah nanti tinggal kita perbaikin aja nih tipe datanya. Misalkan yang string, yang user ID kan kita pakainya big integer ya. Terus yang ini title string, yang slug kita tambahkan deh, misalkan kayak yang tadi ya, unique. Nah untuk short description kita bisa pakai string aja ya. Yang body kita ganti jadi long text. View count juga sama, kita pakainya integer. Terus untuk status kita pakainya enum. Nah di sini apa datanya? Datanya kayak yang ada di sini nih ya. Misalkan tinggal kita kasih kutip. Udah nih, tinggal yang amount. Nah, yang amount saya mau ganti jadi nominal aja ya, teman-teman, biar sama kayak yang ada di payment. Misal di sini integer, yang goal juga sama integer. Nah, end date, tanggal akhir misalkan date time. Yang not kita pakainya text, sama yang receiver penerima misalkan kita pakainya string. Nah, yang ini kita tambahkan ya, misalkan null label. Nah untuk yang nominal sama goal kita nggak perlu kasih default value ya, defaultnya harus diisi gitu. Nah tinggal kita tambahkan multiple selection lagi nih ya. Jadi setelah titik koma kita hapus semua nih. Udah, harusnya udah selesai nih ya teman-teman. Coba kita cek lagi, berarti kita harus ubah nih teman-teman yang di sini. Yang amount kita ganti jadi nominal aja ya. Nah biar sama kayak yang ada di payment. Nah udah, nah terus untuk yang ini yang status saya kasih default value ya. Misalkan defaultnya apa? Defaultnya itu pending. Jadi kalau yang ngajuinnya atau yang bikinnya itu penggalang dana ya, atau donatur atau yang lain gitu selain admin, defaultnya statusnya pending biar ada approval sama admin. Nah misal gini nih ya teman-teman. Terus untuk yang kategori, kampanye tinggal kategori ID sama campaign ID sih. Misalkan table ya, sama big integer. Kita tambahkan misalkan kategori underscore ID. Terus kita duplicate aja ya. Di sini apa? Campaign ya. Nah, gini. Terus untuk yang setting nih lumayan banyak harusnya. Misal sama saya copy. Terus saya paste aja nih di sini. Kayak biasa ya, saya pakai multiple selection. Misalkan defaultnya string dulu deh, nanti kita ganti. Nah kita cek nih ya, yang name string, email juga string. Yang email coba saya kasih atribut ya, misalkan unique gitu. Yang font juga sama, about kita ganti jadi text. Kita kasih default ya, misalkan boleh null label gitu.
Terus yang address juga sama, boleh null label. Terus yang postal code kita pakainya char aja ya. Soalnya kan kita tahu di char ada dua parameter nih, kolom sama panjangnya. Panjangnya 5 digit aja ya. Untuk city string, provinsi juga string, pet image sama. Di sini kita tambahkan null label. Misalkan null label. Nah, di sini juga sama ya, yang city sama yang provinsi. Kita kasih default value atau null label enggak nih? Misalkan kita boleh ya, kita tambahkan null label aja dulu untuk sekarang. Misalkan kita kasih null label. Nah, tinggal kita hapus nih tadi yang sisaan copy paste tadi. Nah, kira-kira gini. Harusnya nggak ada error nih ya, udah sesuai. Coba kita masuk ke bank table. Nah, di sini kita copy aja ya, ada beberapa kolom sih. Misal saya copy. Saya hapus aja nih ya, soalnya kan di sini kan tipenya string semua. Nah, tinggal kita edit nih. Untuk yang kode harus unik ya. Misalkan harus unik, terus name, pet image harus diisi juga nih. Terus kita masuk ke bank user. Nah, di sini kita kurang data nih ya teman-temannya, kurang kolom. Harusnya kan ada bank ID, user ID, terus misalkan akunnya apa gitu ya. Misalkan akun tipenya string, terus misalkan name gitu ya, nama di akun banknya apa gitu. Soalnya kan terkadang kan nama di profil sama nama yang ada di rekening gitu kan beda ya. Misalkan name-nya juga string. Nah, gini berarti kita harus copy juga nih ke sini, ke bank setting. Jadi misalkan saya copy ya, saya paste aja di sini. Misalkan saya paste. Nah, udah nih teman-teman, tinggal kita perbaikinya. Ini kan big integer, yang ini juga sama big integer, yang string account sama string name harus diisi semua nih. Nah, ini bisa kita copy ya. Saya copy terus paste aja nih di bank setting. Nah, cuman di sini beda ya, bukan user ID tapi setting ID. Nah, udah gini. Nah, next apalagi untuk tabel donasi. Sama ya, saya copy aja nih. Coba saya besarin dulu nih sidebarnya. Misal saya paste. Yang ID nggak perlu ya. Misal string dulu deh. Nah, tinggal kita perbaiki. Yang campaign ID misalkan big integer, terus user ID juga misalkan big integer. Order number kita tipenya string aja ya. Yang anonim misalkan kita pakainya boolean. Nah, misal yang anonim kita kasih default value ya teman-teman. Jadi semisalkan kan kita ngasih tahu ya ke donatur mau ditampilin nggak nih namanya. Jadi kan kalau di checklist artinya kan nggak ditampilin ya. Kalau di checklist kan nggak ditampilin. Nah, berarti kan kalau false artinya kan ditampilin namanya. Nah, gini. Nah, terus untuk yang nominal misalkan kita kasih integer. Yang support kita pakainya text. Yang support kita boleh null ya. Misalkan null label. Terus yang status kita pakainya enum nih teman-teman. Nah, tinggal datanya apa. Misalkan dikonfirmasi sama belum dikonfirmasi. Nah, misal gini. Tinggal kita hapus nih ya data-datanya. Data tadi yang dapat copy paste. Udah nih ya, harusnya tinggal kita masuk ke payment. Coba saya copy lagi sama. Saya copy. Terus saya paste aja nih ya. Nah, yang user ID kita ganti ya jadi big integer. Terus order number sama string. Yang nominal kita ganti integer. Yang bank ID kita ganti apa? Big integer ya. Terus yang not kita pakainya text. Yang pet image kita pakainya string aja ya. Nah, di sini kita tambahkan beberapa nih untuk yang null label. Misalkan saya sama ya pakainya multiple selection biar cepat. Misalkan kita boleh null gitu. Yang lainnya kita biarkan aja ya. Oke, terus yang subscriber dikit ya, cuman ada email aja. Jadi misalkan table tipenya string apa? Email gitu ya. Tinggal kita tambahkan aja atribut misalkan unique.
Terus apa nih? Yang kontak, misal saya paste. Nah, misal yang name kan string ya, yang phone juga string, email juga sama string, subject juga string. Nah, yang message kita ganti ya, teks aja biar agak panjang. Nah, udah nih teman-teman. Jadi kalau kita migrate, harusnya udah sesuai ya, udah bener ya. Jadi misalkan kalau saya migrate, PHP artisan migrate ya. Kita enter, tuh udah masuk ya. Tinggal kita buka coba php-admin, kita reload, kita masuk ke database tadi yang kita setup di .env. Misalkan udah ada 16 nih, 16 tabel, soalnya kan ada tambahan dari Laravel ya. Kayak failed job, ada migration juga nih ya. Jadi kita biarkan aja sih, nggak masalah. Intinya kita sekarang udah bikin nih teman-teman tabel-tabel yang kita butuhkan untuk starter aplikasi penggalangan dana. Nah, cuman kita belum tambahkan relasi nih ya. Harusnya kan kita tambahkan juga tuh teman-teman. Jadi misalkan untuk yang relasi, saya mau tambahkan di sini ya, misalkan spesifik gitu di tabel terpisah. Nah, tinggal kita bikin relasinya ya. Misalkan PHP artisan make migration, misalkan add gitu. Relation ships misalkan ya, relationships itu apa? Kalau user ya user, ya kalau role ya role gitu ya. Nanti kita spesifik aja, misalkan tuh untuk sekarang yang mana dulu nih? Yang user ya, misalkan users underscore table gini. Atau kalau mau seluruh juga nggak masalah sih teman-teman, misalkan gini ya, kita enter ke satu tabel. Jadi misalkan kita buka nih ya, jadi sekarang udah ada di skema tabel apa, terus ketika down kita ngelakuin aksi apa. Nah, misalkan gimana nih teman-teman buat nambahin relasi. Jadi misalkan relasinya di tabel apa. Nah, kita kan tahu nih ya, relasinya kan di kolom role ID ya. Berarti kan kita bisa masuk di misalkan table. Nah, misalkan keywordnya itu foreign ya. Kolomnya apa? Role ID. Kita enter aja nih ya di bawah ya. Misalkan apa? Kita referensinya kemana? Ke kolom ID. Di tabel apa? On roles ya. Terus aksinya apa ketika di update? Nah, misalkan no update-nya apa? Misalkan no action gitu ya. No action, ada nggak no action? Nah, ketika di delete apa? Misalkan on delete, kalau lagi dipakai restrict ya, kita tolak gitu. Tapi kalau di update kita nggak masalah ya, misalkan no action. Gini, nah tinggal kita hapusnya gimana? Buat ngehapusnya. Jadi ngehapusnya simple sih ya, misalkan keywordnya drop foreign. Nah ini. Terus nama tabelnya dulu ya. Tabelnya kan users. Kolomnya apa? Kolomnya role ID. Titik apa? Foreign gini. Nah udah sih teman-teman, gini aja sih sebenarnya ya. Tinggal kita explore aja nih di bagian aksinya apa ketika tabel role-nya diubah ya. Misalkan di sininya apa, no action gitu. Kalau dianya di-update gitu nggak masalah ya. Nah, cuman kalau dihapus nggak boleh gitu. Misal gini. Nah, terus misalkan kita tambahkan lagi ya relationship untuk tabel apa? Misalkan selanjutnya itu untuk tabel campaigns ya. Kita paste aja nih. Nah, udah ada nih teman-teman di bawah. Misalkan saya copy ya biar cepet. Saya copy. Nanti kita ubah aja ya tinggal. Nah, misal yang ini tuh kolomnya user ID. Nah, on apa? On tabel users. Nah, ketika di-update kita cascade aja ya, ngikut aja ya. Misalkan cascade. Nah, berarti kalau di sini cascade, yang di sini juga sama cascade gitu. Ngikut ya artinya. Kalau no action kan nggak ada aksi, nggak masalah gitu ya. Kalau cascade kan ngikut. Misalkan non update cascade, cuman ketika di delete restrict kita tolak. Nah, udah gini. Terus kolom apa lagi? Kategori ID ya, kategori ID. Cuman kan di sini kan di tabel terpisah ya. Berarti kita bisa copy aja nih yang bawah. Misalkan saya copy, terus saya paste di sini nih teman-teman. Misalkan drop foreign, tabelnya apa? Campaigns ya. Kolomnya kan user ID. Nah, udah gini. Misalkan kita tambahkan lagi. Nah, yang ini untuk
tabel apa? Namanya itu kan kategori campaign ya. Nah, bisa kita enter, kita buka lagi nih ya. Misal saya copy paste saja ya teman-teman biar cepat. Yang penting kan teman-teman paham ya. Yang lainnya juga sama sih, nggak beda jauh. Jadi misalkan ini untuk apa? Kategori ID sama campaign ID. Misalkan di sini kategori underscore ID, berarti tabelnya kategoris ya. Nah, sama ketika di update cascade, ketika di delete restrict. Gini. Terus saya copy lagi ya. Nanti kalau ada yang salah kita bisa rapiin ya teman-teman. Saya juga kadang lupa. Jadi misalkan yang ini apa? Campaign ID on apa? Campaigns. Sama di sini misalkan cascade sama restrict. Tinggal kita tambahkan ya ketika down gitu. Ketika di rollback misalkan apa. Dan kita bisa paste. Misalkan tabelnya itu kategori campaign, kolomnya apa? Kategori ID. Ada dua ya, berarti kita bikin dua. Misalkan yang ini campaign ID. Nah, udah ya, udah bener ya, udah sama. Coba kita tambahkan lagi nih, misalkan untuk yang donasi. Hati-hati ya nama tabelnya biar gampang inget-ingetnya. Nah, misal untuk yang donasi apa aja nih? Yang donasi kan cuman ada dua nih ya, yang campaign sama campaign. Oh, sama ini. Ini tuh harusnya user ID ya, bukan campaign ID, user ID. Nah, user ID. Nah, gini harusnya. Ada yang salah ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Berarti saya bisa copy nih teman-teman. Yang user ID kita bisa pakai yang sebelumnya nih ya, yang ini. Saya bisa copy, misal saya paste. Nah, terus yang campaign ID saya bisa copy lagi sama. Nah, misal gini, tinggal kita tambahkan untuk downnya ya. Misalkan saya copy dua nih, nggak masalah, tinggal kita perbaiki ya, hati-hati rename-nya. Tabelnya apa? Tabelnya kan donasi. Nah, tinggal di sini kita ganti jadi donasi. Yang ini bukan kategori ID ya, tapi user ID dulu. User ID terus campaign ID. Bener yang ini yang bawah. Oke, terus apa lagi nih? Yang payment. Kita masuk ke yang payment. Kita buka lagi ya file migration-nya. Misalkan saya paste di bawah dulu ya, yang di sini. Oh, mohon maaf. Nah, misalkan saya copy nih teman-teman kayak yang sebelumnya ya. Yang payment kan user ID, order number. Berarti gimana nih? Saya copy, saya paste di sini nih ya. Terus apa lagi? Order number. Hati-hati ya, di sini namanya beda nih teman-teman. Berarti kita tambahkan aja deh. Misal boleh di sini for eigennya apa? Misalkan order number, reference-nya kemana? Ke order number sama ya, order number. Tabelnya tabel donations gitu. Terus ketika di update cascade, ketika di delete kita apa? Cascade aja ya. Soalnya kan kalau donasinya dihapus, paymentnya juga hapus aja gitu, nggak masalah. Misalkan saya copy lagi nih yang di sini. Saya copy. Nah, saya bisa paste nih teman-teman di bawah. Ini hati-hati ya namanya. User ID sama order number. Nah, gini. Tinggal yang bank ya. Jadi kita bisa bikin untuk yang bank user dulu nih. Misal bank user. Hampir sama semua ya teman-teman ya, nggak masalah. Nah, misal saya buka nih ya filenya, saya paste ya. Di sini kan sama ya namanya user ID. Nah, cuman ketika tabel usernya dihapus gitu, kalau ada di bank user ya udah kita ngikut aja kehapus. Misalkan di sininya cascade. Ada bank ID sama user ID ya. Berarti saya copy nih.
Nah, misalkan yang atas nih yang bank ID dulu ya. Misalkan bank. Nah, ini cuma nama tabelnya bukan banks ya, cuman bank aja gitu. Nah, di sini beda nih teman-teman. Kalau sebelumnya kan cascade ya. Kalau di tabel usernya kita delete ya udah gitu. Yang ada di bank user kita hapus saja semua. Nah, cuman kalau di tabel bank, kalau di tabel banknya dihapus, di sini perlu kita hapus enggak? Jangan ya, harusnya ya kita tolak ya. Atau kita hapus nggak masalah. Oke lah, kita hapus ya. Jadi kalau tabel banknya kita hapus, di tabel bank user juga sama ngikut kita kehapus. Oke, nah terus misalkan saya copy lagi nih dua baris ini. Misalkan saya paste di bawah. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang sesuai ya sama aksi on update on delete, teman-teman bisa ganti aja ya. Ada beberapa aksi, bisa cascade, bisa no action, ada set null sama yang restrict. Jadi misalkan ini tabelnya bank user ya. User ID, user ID-nya saya taruh di bawah ya. Misalkan yang ini bank ID dulu gitu. Bank ID. Oke, terus untuk yang bank setting ya. Kita enter. Nah, yang bank setting sama nih, hampir mirip. Tinggal kita ganti beberapa sih. Misalkan saya paste. Nah, di sini bank ID sama. Nah, ini bukan user ID ya, tapi setting. Nah, gini. Yang di bawah sama, kita copy aja. Terus saya paste nih di sini. Nah, misalkan yang atas sebenarnya bank ID, nah di sini salah. Bukan bank user tapi misalkan setting ID. Ini juga bukan bank user ya, tapi bank setting. Nah, udah sesuai nih teman-teman, udah bener harusnya ya. Coba kita cek lagi ya aksi relasinya. Kalau di tabel user, kalau role-nya dia hapus, kita restrict ya, nggak boleh. Nah, kalau di tabel kampanye, kalau user ID-nya dihapus juga sama, restrict ya, nggak boleh ya. Soalnya kan dipakai di tabel kampanye. Terus apa lagi nih? Yang tabel kategori kampanye, kita sama ya, kita restrict juga ya. Nah, cuman kalau kampanyenya dihapus, misalkan cascade. Jadi teman-teman bisa ikutin aja sih, bebas ya nentuinnya, intinya baiknya aja gimana gitu. Nah, terus ini untuk yang donasi. Untuk yang donasi kan ke user ID sama kampanye ya. Jadi kalau campaign ID-nya dipakai untuk yang donasi, harusnya nggak boleh dihapus ya. Kita restrict sama. Nah, terus yang payment juga udah nih ya, harusnya udah sesuai nih teman-teman. Terus kita masuk ke ya bank user, sama bank user juga cascade ya, udah ngikut. Terus yang bank setting juga udah nih. Harusnya gini aja sih selesai ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita reload ya, nggak ada masalah. Nah, tinggal kita migrate. Misalkan ada error nggak nih? PHP artisan migrate. Tuh, errornya banyak nih. Katanya can create tabel W2 charity user, katanya udah ada. Oke. Jadi di sini tuh errornya apa, teman-teman? Ya soalnya kan tabel user kan ini kan nge-reference ke role ID ya. Ke role ID di sini. Nah, cuman role ID-nya belum dibikin. Nah, makanya error. Harusnya kalau kita nge-reference ke role ID ya harus role dulu gitu. Role baru yang user. Berarti kita bisa rename manual aja ya. Misalkan yang role kita copy nih. Kita copy timestamp-nya aja ya. Misalkan saya copy. Terus misalkan saya paste di yang user nih. Kalau yang user kan itu kan masih pakai date time-nya Laravel ya. Misalkan di sini kita kasih aja 25 gitu. Jadi role dulu baru user. Harusnya kalau gini nih bener ya. Kita clear, kita artisan migrate. Ada error lagi, katanya tabel users already exist, katanya udah ada. Coba kita delete semua aja ya teman-teman ya, nggak masalah ya, kita hapus semua soalnya tadi rename-nya manual sih. Nah, coba kita ulang ya, misalkan artisan migrate lagi. Tuh ada error ya. Nah, kenapa nih teman-teman? Kayaknya kita ada yang salah nih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, kalau yang ID nih ya, table ID di sini kan kalau kita lihat column definition-nya kan katanya kan big increment ya. Kalau big increment kan unsigned big integer nih. Nah, sedangkan di tabel user yang big integer itu cuman big integer, harusnya kan unsigned big integer ya. Berarti harus kita rollback dulu nih ya. Jadi misalkan PHP artisan migrate rollback gitu. Nah, harusnya udah bener ya, kita rollback semua.
Nah, tinggal coba kita untuk ngetes ya udah bener atau belum pakai keywordnya unsigned big integer. Ya misalkan kita PHP artisan migrate lagi. Harusnya errornya ganti nih ya, bukan di tabel user tapi di tabel campaigns. Nah, harusnya udah sesuai kalau gini. Tinggal kita perbaikin beberapa ya, yang kategori nggak ada, yang campaign nih, yang big integer tadi kita ganti ya jadi unsigned big integer. Apalagi yang ini juga sama ya, kita ganti. Yang setting pakai nggak ada ya. Yang ini nggak ada, yang bank user nih ada. Kita ganti unsigned big integer. Sebenarnya sih teman-teman bisa ganti di sini ya, di sini cuman karena emang masih pertama gitu ya, project migrationnya kan masih pertama ya, jadi kan kita bisa edit manual gitu. Harusnya sih kalau kita ada perubahan ya kita bikin aja artisan lagi gitu. Misalkan yang bank setting sama, kita paste, yang donasi juga sama ya, yang big integer kita paste ganti jadi unsigned, yang create payment sama nih, terus subscriber nggak ada, yang kontak nggak ada. Tinggal kita rollback lagi nih ya, misalkan artisan rollback, tinggal kita migrate, artisan migrate. Nah, harusnya ada sesuai. Ini masih ada error yang payment. Oke, kita cek lagi ya. Yang payment coba katanya foreign order number. Oke. Nah, yang order number di sini string ya. Tipenya kan string. Di tabel donasi sama, tipenya string. Nah, coba kita tambahkan indeks deh teman-teman. Kita misalkan tambahkan indeks ya di sini. Misalkan saya taruhnya di bawah aja ya. Ini yang donasi, yang payment juga ya. Misalkan kita tambahkan indeks. Misalkan indeks, berarti kita harus rollback lagi ya. Rollback, terus kita migrate. Tuh udah sesuai, harusnya ada benernya, udah sesuai nih teman-teman. Kita reload, udah bener, yang role ID juga udah sesuai tuh. Kita lihat desainernya nih. Nah, sekarang harusnya udah keren nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pakainya di Behavior ya atau tools yang lain gitu yang bisa nampilin diagram dari relasi tadi, harusnya tampilnya bagus ya. Nah, jadi misalkan saya pakai di Behavior nih ya. Nah, sekarang udah keren nih teman-teman, relasinya udah banyak nih ya. Kalau kita lihat dari atas, yang tabel bank setting aja nih udah ada ya, yang setting ke bank setting, yang bank juga sama ngerelasi, yang user ke role, user ke campaigns, tuh udah banyak ya relasinya ya, lumayan. Nah, harusnya udah sesuai nih teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan relasi, kalau kayak gini kan datanya kan bisa konsisten ya teman-teman ya. Kalau dihapus misalkan boleh atau enggak, kalau dihapus data yang lainnya ngikut atau enggak atau apa gitu ya. Jadi kan kita nggak perlu query manual ya via misalkan model Eloquent atau apa gitu. Jadi kita bisa handle pakai relasi tadi. Jadi sebenarnya sih simple banget ya untuk video kali ini. Kita ngimplementasiin hasil dari rancangan kita ya atau IRD kita di tutorial sebelumnya. Nah, cuma di sini saya tekankan ya teman-teman ya, usahakan teman-teman juga paham mengenai relasi tadi ya, kayak ketika ada error kayak tadi tuh, errornya apa? Kalau tipenya string harus ditambahkan indeks dulu. Misalkan kalau main relasi tipe datanya harus sama ya. Itu harus kita cek nih teman-teman. Ketika kita nambahin relasi, nggak segampang ketika kita artisan migrate rollback gitu ya, atau ketika kita bikin mendefinisikan tipe data yang lain gitu, enggak. Relasi agak ribet ya, apalagi kalau udah rollback, kadang indeks atau foreign-nya nggak kehapus, kadang sering juga gitu. Jadi semoga videonya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya jawab, saya bantu. Yang belum join di grup Discord bisa join ya, biar nanti kita bisa kolaborasi, bisa ngobrol-ngobrol di situ. Dan buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain biar tambah manfaat videonya ya. Nah, terus jangan lupa biar nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya. Nah, dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.